Ini mengisahkan seorang putri bernama Ardhina, seorang gadis yang tumbuh dengan kebaikan hati namun terjebak dalam takdir yang kejam. Kerajaan tempatnya tinggal memiliki sebuah gunung berapi yang sering meletus dan membawa kehancuran. Para tetua percaya bahwa bencana itu adalah kutukan akibat dosa nenek moyang mereka, dan satu-satunya cara untuk meredam amarah gunung adalah dengan mengorbankan seseorang yang berdarah kerajaan. Ketika gunung kembali menunjukkan tanda-tanda kemarahannya, Ardhina menjadi korban dari kepercayaan buta rakyatnya. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di puncak gunung yang menjulang tinggi, terdapat sebuah kerajaan megah yang dikenal sebagai Kerajaan Andagara. Negeri ini dikelilingi awan-awan putih yang seolah menjadi benteng alami, menjaga keindahan dan keagungan tempat itu dari dunia luar. Para penghuninya hidup dalam kemakmuran, karena tanah di sekitar kerajaan subur dan dipenuhi hasil bumi yang melimpah. Namun, di balik kemegahan kerajaan ini, tersembunyi sebuah kisah pilu yang akan dikenang sepanjang masa. Di dalam istana yang berdiri kokoh, hiduplah seorang putri jelita bernama Dewi Ardhina. Wajahnya secantik rembulan yang bersinar di malam hari, namun hatinya dipenuhi kesedihan yang dalam. Sejak kecil, ia selalu merasakan kesepian meskipun dikelilingi oleh kemewahan dan pujian. Ayahnya, Raja Daksayuda, adalah penguasa yang bijaksana, tetapi hatinya keras seperti batu. Ia mendidik putrinya dengan ketegasan tanpa sedikit pun menunjukkan kasih sayang. Sang putri sering menghabiskan waktu di puncak bukit kecil yang berada di belakang istana, tempat di mana ia bisa melihat hamparan luas lembah hijau yang terbentang hingga ke cakrawala. Di sanalah ia meluapkan kesedihannya, berbicara dengan angin yang berembus lembut, dan berdoa kepada para dewa agar takdirnya berubah. Namun, harapan itu hanya sebatas angan. Saat beranjak remaja, kecantikan Dewi Ardhina semakin tersohor ke seluruh penjuru negeri. Para pangeran dari kerajaan lain berlomba-lomba untuk meminangnya. Namun, sang raja tidak mudah memberikan restunya. Baginya, putrinya hanya bisa dinikahkan dengan seseorang yang mampu membawa keuntungan besar bagi kerajaannya. Pernikahan bukan soal cinta, melainkan strategi untuk memperkuat kekuasaan. Pada suatu hari, seorang pangeran dari negeri seberang datang untuk melamar Dewi Ardhina. Ia adalah Pangeran Kuswandana, seorang pemuda gagah dengan ketampanan yang luar biasa. Namun, di balik pesonanya, tersembunyi niat buruk yang hanya sedikit orang mengetahuinya. Ia tidak datang dengan niat suci, melainkan ingin menguasai kerajaan Andagara dengan cara halus. Dewi Ardhina menolak lamaran itu. Hatinya berontak, ia tak ingin dijadikan alat politik ayahnya. Ia menginginkan kebebasan untuk mencintai dengan tulus, bukan dipaksa oleh keadaan. Namun, keinginannya dianggap sebagai pembangkangan. Sang raja murka dan mengurungnya di menara tertinggi istana, berharap putrinya akan tunduk pada kehendaknya. Hari-hari berlalu dalam kesepian. Sang putri hanya bisa menatap dunia dari balik jendela sempit yang dingin. Ia menangis setiap malam, meratapi nasibnya yang terasa seperti burung dalam sangkar emas. Namun, air matanya tidak sekadar melukiskan kesedihan. Mereka adalah pertanda akan datangnya malapetaka besar yang akan mengubah segalanya. Tanpa ia sadari, tangisannya yang penuh kepedihan mulai membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur di dalam perut gunung. Sesuatu yang kekuatannya bisa menghancurkan dunia dalam sekejap mata. Dan ketika langit mulai kelam, saat itulah bencana mulai menunjukkan tanda-tandanya. Malam itu, langit di atas kerajaan Andagara tampak berbeda dari biasanya. Awan-awan hitam mulai berkumpul di sekitar puncak gunung, membentuk pusaran gelap yang bergerak perlahan, seolah menyimpan kemarahan yang siap meledak. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, menerbangkan dedaunan kering dan membuat obor-obor di istana berkedip-kedip dengan gelisah. Suara gemuruh samar terdengar dari kejauhan, seperti raungan makhluk purba yang baru saja terbangun dari tidurnya yang panjang. Dewi Ardhina yang masih terkurung di menara merasakan perubahan aneh itu. Ia berdiri di jendela sempitnya, menatap langit yang semakin kelam dengan hati yang penuh keresahan. Ia tak tahu bahwa tangisannya selama ini telah membangunkan kekuatan kuno yang tertidur di dalam gunung yang menjadi rumah bagi kerajaan mereka. Gunung yang selama ini terlihat tenang ternyata menyimpan amarah yang belum pernah terungkap selama ratusan tahun. Dari dasar bumi, suara gemuruh semakin keras, menggetarkan dinding-dinding istana hingga pilar-pilarnya berderak. Penduduk kerajaan yang masih terjaga mulai keluar dari rumah mereka, menatap ke arah gunung dengan perasaan takut dan bingung.
Mereka telah lama mendengar legenda tentang roh gunung yang bisa murka jika seorang putri suci dari keturunan kerajaan meneteskan air mata kesedihan di puncaknya. Namun, tak ada yang menyangka bahwa kisah itu bukan sekadar dongeng belaka. Raja Daksayuda, yang tengah beristirahat di ruangannya yang mewah, segera terbangun saat merasakan tanah bergetar di bawah kakinya. Ia keluar dari istana dengan tatapan tajam, menatap puncak gunung yang mulai memancarkan cahaya merah dari celah-celah bebatuannya. Hatinya berdegup kencang, tetapi ia menolak untuk mempercayai firasat buruk yang mulai menguasai pikirannya. Ia adalah seorang raja yang kuat, dan ia tak ingin tunduk pada ketakutan yang tak berwujud. Sementara itu, di tempat lain, Pangeran Kuswandana yang masih berambisi menguasai kerajaan memanfaatkan kekacauan yang terjadi. Ia mengumpulkan pasukannya dan merencanakan siasat untuk merebut tahta dengan cara licik. Dalam pikirannya, gunung yang meletus hanyalah rintangan kecil yang tak akan menggagalkan rencananya. Namun, ia tidak menyadari bahwa kekuatan yang sedang bangkit bukanlah sesuatu yang bisa dilawan dengan pedang dan strategi perang. Dewi Ardhina semakin gelisah. Air matanya mengalir deras, membasahi lantai dingin menara tempat ia dikurung. Ia merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sebuah ikatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seolah-olah jiwanya terhubung dengan kekuatan gunung yang sedang bangkit. Ia tak tahu bahwa dalam dirinya mengalir darah kuno yang bisa membangunkan kekuatan yang telah lama tersembunyi. Tiba-tiba, sebuah suara berat bergema di dalam pikirannya. Suara yang seolah berasal dari kedalaman bumi itu sendiri. Putri dari darah suci, tangismu telah membangunkanku dari tidur panjangku. Kini, dunia akan merasakan murka yang telah lama tertahan. Suara itu menggema begitu kuat hingga Dewi Ardhina terjatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar dari bibirnya. Dari kejauhan, puncak gunung mulai memuntahkan asap pekat yang naik tinggi ke langit. Kilatan petir menyambar-nyambar di sekitarnya, menyinari langit malam dengan cahaya merah yang menyeramkan. Tanah terus bergetar, membuat bangunan-bangunan di kerajaan mulai retak dan roboh satu persatu. Para penduduk berteriak ketakutan, berlari mencari perlindungan yang tak mereka ketahui di mana. Di dalam istana, para penasihat kerajaan berkumpul, mencoba mencari cara untuk meredakan bencana ini. Mereka mengingat legenda lama tentang seorang putri yang harus mengorbankan dirinya untuk menenangkan murka gunung. Namun, tak ada yang berani mengucapkan hal itu di hadapan raja. Mereka tahu betapa kerasnya hati Raja Daksayuda, dan tak mungkin ia rela mengorbankan putrinya demi menyelamatkan kerajaan. Namun, di dalam hatinya, Dewi Ardhina sudah merasakan panggilan itu. Ia tahu bahwa dirinya adalah kunci dari semua yang sedang terjadi. Ia sadar bahwa takdirnya telah ditentukan sejak lama, bahwa air matanya bukan hanya ungkapan kesedihan, melainkan pemantik dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Dan ketika gunung mulai memuntahkan api ke langit, ia tahu bahwa waktunya telah tiba untuk membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Di tengah kepanikan yang melanda seluruh penjuru kerajaan, Dewi Ardhina masih terduduk di lantai dingin menara. Getaran tanah semakin kuat, dan dari jendela kecilnya, ia dapat melihat cahaya merah membara yang terpancar dari puncak gunung berapi. Asap hitam membubung tinggi ke langit, menciptakan pemandangan mengerikan yang menandakan datangnya bencana besar. Jantungnya berdetak cepat, tetapi bukan karena ketakutan, melainkan karena panggilan aneh yang semakin kuat di dalam jiwanya. Ia merasakan ada sesuatu di dalam dirinya yang beresonansi dengan amukan gunung, seolah-olah dirinya adalah bagian dari kekuatan besar yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Di dalam istana, Raja Daksayuda berjalan mondar-mandir di aula utama. Wajahnya yang biasanya penuh wibawa kini dipenuhi kecemasan yang sulit disembunyikan. Ia memerintahkan pasukan kerajaan untuk menenangkan rakyat, tetapi dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan dengan pedang atau strategi militer. Ia menolak untuk percaya pada legenda kuno yang mengatakan bahwa seorang putri kerajaan harus mengorbankan dirinya untuk meredakan amarah sang gunung. Baginya, tak ada yang lebih berharga dari putrinya satu-satunya. Namun, para tetua kerajaan mulai berbisik di sudut-sudut istana. Mereka telah membaca naskah kuno dan mengetahui bahwa bencana ini adalah akibat dari kesedihan seorang putri yang murni hatinya. Seorang sesepuh akhirnya memberanikan diri untuk berbicara di hadapan raja. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Paduka, gunung telah murka. Tangisan Putri Ardhina telah membangunkan kekuatan yang telah lama tertidur.
Hanya dengan pengorbanannya, gunung dapat ditenangkan. Suasana di aula mendadak sunyi. Semua menahan napas menunggu reaksi raja. Wajah Raja Daksayuda memerah. Matanya berkilat dengan kemarahan yang sulit dikendalikan. "Omong kosong," bentaknya. "Aku tidak akan mengorbankan darah dagingku sendiri demi tahayul kuno." Namun, sebelum sang raja dapat mengusir para penasihatnya, sebuah suara menggema dari kejauhan, suara yang bukan berasal dari manusia manapun. "Waktu kalian hampir habis." Suara itu berat, dalam, dan seolah berasal dari perut bumi itu sendiri. Dewi Ardhina yang mendengar suara itu dari dalam menaranya, memejamkan mata dan menarik napas dalam. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan sisa tenaga, ia berdiri dan berjalan ke arah pintu kayu besar yang mengurungnya selama ini. Anehnya, pintu yang selama ini tak pernah bisa ia buka, kini seolah merespons kehadirannya. Dengan satu dorongan, pintu itu terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara berderit panjang yang menggema di sepanjang menara. Tanpa ragu, ia melangkah keluar. Di istana, sang raja masih terpaku dalam kemarahan dan kebimbangannya. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara langkah kaki bergema di lorong panjang. Semua orang menoleh, dan di sana berdiri Dewi Ardhina, dengan wajah yang penuh keteguhan dan sorot mata yang bercahaya. Pakaiannya telah berdebu, rambutnya berantakan, tetapi auranya terasa berbeda, seolah ia bukan lagi seorang putri biasa, melainkan sosok yang telah menyadari takdir besarnya. "Ayahanda," ucapnya dengan suara tenang namun tegas. "Aku telah memahami semuanya. Aku tahu apa yang harus kulakukan." Raja Daksayuda menggelengkan kepala, matanya penuh kepedihan. "Tidak, anakku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi." Tetapi Dewi Ardhina tersenyum lemah dan menggenggam tangan ayahnya. "Ayahanda telah melindungiku sepanjang hidupku, tetapi kini saatnya aku melindungi negeri ini." Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Raja hanya bisa menatap putrinya dengan hati yang hancur, sementara sang putri berbalik dan melangkah keluar istana. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Penduduk kerajaan yang menyaksikan kepergiannya hanya bisa berlutut dengan rasa hormat dan haru, karena mereka tahu bahwa sang putri telah memilih untuk menghadapi takdirnya. Saat Dewi Ardhina mendekati gunung yang semakin bergolak, suara dalam pikirannya semakin jelas. "Datanglah, putri yang membawa kesedihan, kembalilah kepada asalmu." Ia menatap puncak gunung yang menyala seperti neraka terbuka, tetapi dalam hatinya, ia tak merasakan ketakutan. Ia telah menerima panggilannya, dan dalam dirinya, ia membawa harapan terakhir bagi kerajaannya. Dewi Ardhina melangkah dengan mantap melewati gerbang istana, meninggalkan kehangatan perlindungan yang selama ini menjaganya dari dunia luar. Hembusan angin malam yang dingin menusuk kulitnya, namun di dalam hatinya, nyala api keyakinan terus berkobar. Cahaya merah dari puncak gunung berapi menerangi jalannya, seolah-olah gunung itu sendiri tengah menantikan kedatangannya. Di belakangnya, raja dan para penasihatnya hanya bisa memandang dengan perasaan tak menentu, antara harapan dan ketakutan yang saling bertarung dalam dada mereka. Penduduk kerajaan yang melihat sang putri berjalan seorang diri ke arah gunung mulai berbisik-bisik. Sebagian berlutut dengan mata berkaca-kaca, sementara yang lain menutupi wajah mereka dengan kain, tak sanggup menyaksikan pengorbanan yang akan segera terjadi. Bagi mereka, Dewi Ardhina bukan sekadar seorang putri, ia adalah cahaya harapan, bunga yang tumbuh dalam lingkungan yang keras, dan kini bunga itu memilih untuk gugur demi menyelamatkan tanah airnya. Langkah kakinya menyusuri jalan setapak berbatu yang semakin lama semakin menanjak. Di setiap sudut, ia merasakan gemuruh tanah yang semakin sering terjadi, seolah gunung berapi itu tengah berbicara kepadanya. Dalam keheningan malam, suara retakan tanah dan gemuruh dari dalam perut bumi terdengar jelas, memberikan firasat akan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar bencana alam biasa. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, bukan hanya karena medan yang terjal, tetapi juga karena beban takdir yang harus ia pikul. Pikirannya melayang ke masa kecilnya, saat ia masih bisa tertawa lepas di taman istana tanpa memikirkan masa depan yang penuh dengan penderitaan. Ia teringat bagaimana dulu ia bermimpi untuk melihat dunia luar, tetapi tak pernah membayangkan bahwa ia akan meninggalkan istana dengan cara seperti ini, bukan sebagai seorang putri yang pergi untuk menikmati kebebasan,
melainkan sebagai seseorang yang akan menyerahkan dirinya kepada kekuatan yang lebih besar. Saat mendaki semakin tinggi, suhu udara mulai berubah. Udara yang sebelumnya dingin kini terasa hangat, lalu perlahan berubah menjadi panas. Tanah yang diinjaknya mulai menghitam, tanda bahwa ia semakin dekat dengan pusat kekuatan gunung berapi. Asap belerang mulai tercium, membuat napasnya sedikit tersengal. Namun ia tetap melanjutkan langkahnya tanpa ragu. Di kejauhan, sebuah bayangan muncul di tengah kabut tebal yang mengepung lereng gunung. Bayangan itu perlahan semakin jelas, menampakkan sosok seorang pria tua berjubah hitam yang berdiri dengan tongkat panjang di tangannya. Wajahnya tersembunyi di balik tudung, tetapi suara yang keluar dari bibirnya terdengar dalam dan penuh wibawa. "Dewi Ardhina, kau akhirnya datang," ucapnya tanpa ekspresi. Putri itu terhenti sejenak, menatap pria tua itu dengan penuh kehati-hatian. "Siapakah engkau?" tanyanya. Meskipun jauh di dalam lubuk hatinya, ia merasa seolah telah mengenal sosok ini sejak lama. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, dan seketika, gunung bergetar lebih hebat. Suara gemuruh semakin kuat, dan dari dalam kawah, terdengar suara seperti rintihan makhluk purba yang sedang terbangun dari tidur panjangnya. "Aku adalah penjaga gunung ini," jawab pria tua itu akhirnya. "Sejak zaman dahulu, aku telah menyaksikan banyak peristiwa, melihat kerajaan bangkit dan runtuh, melihat para penguasa datang dan pergi. Namun, satu hal yang selalu tetap sama, gunung ini hanya dapat ditenangkan oleh hati yang paling murni." Dewi Ardhina mengangkat dagunya, mencoba menahan ketegangan yang merayapi tubuhnya. "Jika benar aku dipanggil untuk menenangkan gunung ini, maka tunjukkanlah jalanku," katanya dengan suara yang tegas, meskipun di dalam hatinya, ia masih belum sepenuhnya memahami apa yang harus ia lakukan. Pria tua itu tersenyum samar, lalu mengulurkan tangannya. "Ikuti aku," katanya. Tanpa ragu, Dewi Ardhina mengikuti langkahnya, semakin mendekati pusat kekuatan gunung yang bergejolak. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar mendaki gunung, tetapi juga mendaki takdirnya sendiri. Di puncak yang semakin dekat, Dewi Ardhina mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Di balik suara gemuruh dan panas yang menyengat, ada sebuah suara lembut yang berbisik di dalam benaknya. Itu bukan suara pria tua itu, bukan juga suara gunung, melainkan suara yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Suara yang memberitahunya bahwa jawabannya sudah ada di dalam hatinya, dan semua yang perlu ia lakukan hanyalah menerimanya. Langit di atas mulai berubah warna, dari merah membara menjadi ungu kehitaman, seolah alam semesta pun sedang mengamati langkah terakhir sang putri. Dan dengan setiap langkah yang diambilnya, Dewi Ardhina semakin menyadari bahwa pengorbanan sejati bukanlah tentang kehilangan, tetapi tentang menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Dewi Ardhina terus melangkah mengikuti pria tua berjubah hitam yang telah mengaku sebagai penjaga gunung. Suhu udara semakin panas. Napasnya mulai terasa berat akibat kepulan asap belerang yang menggantung di udara. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti menginjak bara, tetapi ia tidak mundur. Di puncak takdirnya, hanya ada satu pilihan, maju dan menerima apa yang telah ditentukan oleh dewa-dewa. Setiap kali tanah di bawah kakinya bergetar, Ardhina bisa merasakan kekuatan gunung berapi yang semakin tak terkendali. Di kejauhan, lava mulai mengalir dari celah-celah batuan, mengubah tanah di sekitarnya menjadi sungai api yang menyala. Namun, di balik semua itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan sekadar ancaman dari gunung berapi yang hendak meledak, tetapi sebuah energi yang seolah memanggilnya, memintanya untuk memahami sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehancuran. Pria tua itu berhenti di tepi sebuah kawah yang dalam, tempat api dan asap bertemu dalam tarian yang mematikan. Matanya menatap lurus ke arah api yang berkobar di bawah sana, seakan membaca pesan dari nyala merah yang menari-nari di kegelapan kawah. "Kau sudah sejauh ini," katanya tanpa menoleh. "Tetapi apakah kau benar-benar siap untuk mengetahui kebenaran?" Ardhina mengepalkan tangannya. "Aku telah meninggalkan segalanya di belakangku," jawabnya. "Jika ada kebenaran yang harus aku ketahui, maka katakanlah sekarang." Sang penjaga gunung perlahan menoleh ke arahnya. Tatapan matanya yang tajam seperti menembus jiwanya, mencari sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. "Gunung ini bukan hanya sekadar gunung," katanya akhirnya. "Ia adalah tempat di mana roh-roh lama tertidur, tempat di mana perjanjian kuno ditulis dengan api dan darah. Dan kau, Putri Ardhina,
adalah bagian dari perjanjian itu. Ardhina terkejut. Kata-kata itu menggetarkan sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang selama ini terkubur dalam ingatannya. Sejak kecil, ia sering bermimpi tentang api yang membara, tentang suara-suara samar yang memanggil namanya dari dalam kegelapan. Kini, semua itu terasa seperti potongan-potongan teka-teki yang mulai menyatu, membentuk gambaran yang lebih jelas tentang dirinya sendiri. Pria tua itu melangkah ke tepi kawah, mengangkat tongkatnya ke udara. Seketika, nyala api dari dalam kawah bergolak lebih besar, membentuk bayangan yang berputar di udara. Di dalam pusaran api itu, Ardhina melihat sesuatu, gambar seorang wanita yang wajahnya sangat mirip dengannya, berdiri di tempat yang sama berabad-abad lalu. Wanita itu mengenakan pakaian kerajaan, sama seperti dirinya, tetapi matanya penuh dengan kesedihan yang mendalam. "Ia adalah leluhurmu," kata sang penjaga gunung. "Seorang putri yang pernah berdiri di tempat ini, melakukan pilihan yang sama seperti yang kau hadapi sekarang. Tetapi ia gagal, karena ia tidak memahami arti dari pengorbanan sejati." Ardhina menatap sosok itu dengan mata membelalak. "Apa yang terjadi padanya?" tanyanya dengan suara bergetar. "Dia memilih untuk melawan takdirnya," jawab pria tua itu, suaranya dipenuhi kesedihan. "Dia berusaha menghentikan kehancuran dengan kekuatan semata, tetapi gunung ini tidak bisa ditaklukkan dengan kekerasan. Pada akhirnya, ia dikurung dalam api abadi, menjadi bagian dari gunung ini selamanya." Seketika, Ardhina merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Seolah-olah api yang menyala di kawah juga membakar hatinya, membuka pintu kenangan yang selama ini terkunci. Ia bisa merasakan penderitaan luhurnya, ketakutan dan keputusasaan yang sama yang kini menguji jiwanya sendiri. Tetapi di tengah panas yang menyiksa, ia juga merasakan sesuatu yang lain. Sebuah suara lembut yang berbisik di dalam hatinya, memberitahunya bahwa ada jalan lain. Pria tua itu menatapnya dengan penuh harap. "Pilihlah dengan bijak, Putri Ardhina," katanya pelan. "Jika kau ingin menyelamatkan kerajaanmu, kau harus memahami apa yang gagal dipahami oleh leluhurmu. Pengorbanan sejati bukanlah tentang kehancuran, tetapi tentang penerimaan." Ardhina menggigit bibirnya. Ia berdiri di ambang keputusan yang akan mengubah segalanya. Apakah ia akan mengulangi kesalahan leluhurnya? Ataukah ia akan menemukan jalan baru yang belum pernah ditempuh sebelumnya? Langit di atas mereka bergemuruh, seakan gunung itu sendiri menunggu jawabannya. Dan di dalam kawah yang membara, roh leluhur yang terperangkap menatapnya dengan mata penuh harapan, seolah meminta sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberanian, meminta pemahaman yang hanya bisa ditemukan di dalam hati yang paling murni. Langit di atas puncak gunung semakin menghitam, dipenuhi awan pekat yang menggulung bagai gelombang kemarahan para dewa. Angin berdesir kencang, membawa aroma belerang dan bara yang menyengat. Gunung berapi itu bergetar, seakan bernapas dalam kemarahan yang tertahan, menunggu keputusan yang akan menentukan nasib banyak jiwa. Putri Ardhina berdiri di tepi kawah yang menyala, matanya menatap ke dalam kedalaman api yang bergolak. Di sana, di dalam kobaran yang tak kunjung padam, ia melihat gambaran yang mengerikan, bayangan luhurnya yang terperangkap dalam lautan api, wajahnya dipenuhi kepedihan dan penyesalan. Setiap hembusan napas yang ia hirup terasa berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menekan dadanya. Kata-kata penjaga gunung berulang dalam benaknya. Pengorbanan sejati bukanlah tentang kehancuran, tetapi tentang penerimaan. Namun, bagaimana ia bisa menerima nasib yang begitu kejam? Bagaimana ia bisa mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang tidak ia mengerti sepenuhnya? Ardhina merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Tubuhnya bergetar bukan karena ketakutan, tetapi karena ketidakpastian yang merayapi pikirannya. Sang penjaga gunung masih berdiri di sisinya. Tatapannya tajam, seolah membaca keraguan yang berkecamuk dalam hati sang putri. Setiap roh yang tersesat di gunung ini dahulu adalah mereka yang menolak takdirnya, katanya dengan suara berat. Jika kau ingin mengubah segalanya, kau harus melampaui mereka. Kau harus menemukan cara untuk menghadapi api ini tanpa menjadi bagiannya. Ardhina menggigit bibirnya. Kata-kata itu terasa seperti teka-teki yang harus ia pecahkan. Sebuah rahasia yang terselubung dalam kabut masa lalu. Ia menoleh ke penjaga gunung, matanya penuh kebimbangan. Jika leluhurku gagal, lalu bagaimana aku bisa berhasil? Tanyanya. Suaranya hampir tenggelam oleh gemuruh tanah yang terus bergetar. Pria tua itu menutup matanya sejenak sebelum menjawab.
karena kau berbeda. Kau adalah akhir dari siklus ini. Jika kau mendengarkan dengan hati, jika kau tidak melawan tetapi memahami, gunung ini akan memberimu jawabannya. Mendengar itu, Ardhina merasakan sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia menghirup napas dalam-dalam, membiarkan pikirannya mengalir bebas, mencoba mendengar suara yang selama ini mungkin ia abaikan. Di antara suara angin dan gemuruh gunung, ia mendengar sesuatu yang lain, sebuah bisikan lembut, nyaris seperti nyanyian, memanggil namanya. Tanpa ragu, ia menutup matanya dan membiarkan dirinya tenggelam dalam suara itu. Tiba-tiba, bayangan api yang menyala di kawah mulai berubah. Dari dalam nyala api yang meliuk-liuk, muncul bentuk lain, bukan hanya kehancuran, tetapi juga kehidupan. Ia melihat bunga-bunga bermekaran di tanah yang baru saja terbakar, melihat air mengalir dari celah-celah batu yang retak, membawa kesuburan bagi tanah yang dulu tandus. Matanya terbuka, dan ia mengerti. Gunung ini tidak hanya tentang kemarahan atau kehancuran. Ia adalah siklus kehidupan itu sendiri, sebuah keseimbangan antara kematian dan kelahiran kembali. Untuk menghentikan kehancuran, ia tidak boleh melawan api dengan api. Ia harus menerima dan memahami bahwa api juga membawa awal yang baru. Langkahnya mantap saat ia mendekati kawah. Tangannya terangkat perlahan, dan ia mulai berbicara, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan pemahaman. Wahai gunung yang agung, aku tidak datang untuk menundukkanmu. Aku datang untuk memahami. Jika kau harus mengamuk, maka lakukanlah. Tetapi biarkan kehancuranmu membawa kehidupan baru bagi dunia ini. Sejenak, dunia terasa hening. Seakan gunung itu mendengarkan. Lalu, tiba-tiba, gemuruh dahsyat mengguncang seluruh tempat itu. Api di dalam kawah berputar semakin liar, tetapi bukan dalam kemarahan, melainkan dalam tarian yang indah, seakan menjawab panggilan sang putri. Sang penjaga gunung tersenyum tipis. Kau telah menemukannya, katanya lirih. Jawaban yang selama ini dicari oleh mereka yang datang sebelum dirimu. Namun, pertanyaannya masih belum selesai. Apakah gunung ini akan menerima kehadirannya sebagai sang pemaham? Ataukah ia masih harus membuktikan dirinya lebih jauh? Gemuruh semakin besar, dan cahaya api menerangi langit malam. Di dalam kobaran itu, roh leluhur Ardhina menatapnya dengan ekspresi yang berbeda. Bukan lagi kesedihan dan penyesalan, tetapi harapan yang baru saja terlahir kembali. Dan takdir pun mulai bergerak menuju puncaknya. Langit di atas puncak gunung berubah semakin pekat, seakan malam telah menelan seluruh cahaya. Hanya kobaran api dari kawah yang menyala, memancarkan warna merah dan oranye yang menari dalam gelap. Suhu di sekitarnya semakin panas, membuat setiap embusan napas terasa seperti menghirup bara. Putri Ardhina berdiri tegak di tepi kawah. Matanya menatap dalam kepusaran api yang semakin liar. Ia telah memahami makna gunung ini, namun ujian terakhirnya belum selesai. Gema suara leluhurnya terdengar samar di tengah deru angin dan gemuruh tanah yang terus bergetar. Mereka berbicara dalam bisikan yang tidak dapat dipahami oleh telinga biasa, namun Ardhina tidak lagi mengandalkan pendengarannya semata. Ia menutup matanya, membiarkan jiwanya merasakan getaran yang tersembunyi di antara suara gunung. Ada sebuah pesan yang ingin disampaikan, sebuah rahasia yang harus ia pecahkan sebelum gunung ini benar-benar menerimanya. Sang penjaga gunung tetap berdiri di belakangnya, mengamati dengan sorot mata penuh kewaspadaan. Ia tahu bahwa ujian terbesar Ardhina baru saja dimulai. Api ini bukan sekadar kemarahan, katanya perlahan, suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh gunung. Ia adalah kehendak yang terpendam, sebuah kekuatan yang bisa menghancurkan atau melahirkan sesuatu yang baru. Yang harus kau putuskan sekarang adalah apakah kau akan menjadi korban api ini, ataukah kau akan mengubahnya menjadi cahaya yang membawa kehidupan. Kata-kata itu membekas dalam hati Ardhina. Ia tahu bahwa pilihan yang akan ia buat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh negeri. Jika ia gagal, maka gunung ini akan terus meluapkan amarahnya, menelan apa saja yang ada di sekitarnya. Namun, jika ia berhasil, maka ia akan mengubah takdir yang telah terukir sejak zaman leluhurnya. Ia melangkah maju, semakin dekat ke tepi kawah yang bergejolak. Udara panas menyengat kulitnya, membuat pakaiannya berkibar liar. Namun, ia tidak mundur. Dalam hati, ia mengingat semua penderitaan yang telah ia alami. Pengkhianatan,
kesedihan, dan kehilangan. Semua itu telah menempanya menjadi lebih kuat. Ia tidak lagi hanya seorang putri yang tersakiti, melainkan seseorang yang siap menantang takdirnya sendiri. Dengan suara lantang, ia berbicara ke dalam pusaran api. "Wahai gunung yang agung, aku tidak datang untuk menundukkanmu. Aku datang untuk memahami dan menyatu dengan kehendakmu. Jika aku harus membakar diriku dalam apimu, maka biarkanlah aku menjadi bagian dari cahaya yang kau ciptakan." Sejenak, dunia terasa hening. Seakan gunung itu mempertimbangkan kata-kata sang putri. Lalu, tiba-tiba, kobaran api melonjak tinggi, membentuk pilar cahaya yang menjulang ke langit. Ardhina merasakan tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang luar biasa, seakan jiwanya tengah diuji oleh api itu sendiri. Di dalam cahaya yang menyilaukan, ia melihat sosok-sosok leluhurnya, berdiri di dalam api, menatapnya dengan penuh harapan. Mereka tidak lagi tampak seperti roh yang tersesat, tetapi seperti penjaga yang menunggu pengganti mereka. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan mahkota api di kepalanya, melangkah maju. "Kau telah menemukan jawabannya," katanya dengan suara yang bergema. "Namun, satu pertanyaan terakhir harus kau jawab. Apakah kau bersedia mengorbankan segalanya untuk membawa cahaya ini kepada dunia?" Ardhina terdiam. Ia tahu bahwa jawaban ini akan menentukan segalanya. Jika ia berkata tidak, maka gunung ini akan terus membara, dan kehancuran akan berlanjut. Jika ia berkata ya, maka ia harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Namun, ia tidak ragu. Dengan suara mantap, ia menjawab, "Ya." Begitu kata itu terucap, cahaya dari kawah berubah. Api yang membara mulai berputar perlahan, membentuk lingkaran yang semakin mengecil. Tanah yang sebelumnya bergetar kini mulai tenang, dan langit yang pekat perlahan memudar, menampakkan bintang-bintang yang sebelumnya tersembunyi. Ardhina merasa tubuhnya melayang di antara nyala api, tetapi ia tidak merasa terbakar. Sebaliknya, ia merasakan kehangatan yang menenangkan, seakan seluruh rasa sakit yang pernah ia alami kini berubah menjadi cahaya yang lembut. Saat ia membuka matanya, ia menemukan dirinya berdiri di tempat yang sama, tetapi sesuatu telah berubah. Sang penjaga gunung menatapnya dengan mata penuh penghormatan. "Kau telah berhasil," katanya. "Kau telah mengubah api yang selama ini hanya membawa kehancuran menjadi cahaya yang akan menerangi jalan bagi banyak orang." Namun, perjalanan ini belum selesai. Karena meskipun gunung ini telah menerima Ardhina, dunia di luar sana masih menunggu jawaban yang sesungguhnya. Langit di atas gunung perlahan berubah. Dari pekatnya kegelapan menjadi semburat merah keemasan yang menyapu cakrawala. Seakan alam semesta telah mendengar janji yang diucapkan Putri Ardhina dan mengakui tekadnya. Namun, ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Meski api telah bertransformasi menjadi cahaya yang lebih tenang, kekuatan gunung ini masih belum sepenuhnya jinak. Getaran halus masih terasa di tanah, seolah menunggu kepastian terakhir dari sang putri. Ardhina menghembuskan napas panjang, tubuhnya terasa lebih ringan, tetapi di dalam hatinya ia tahu bahwa masih ada satu langkah lagi yang harus ia ambil. Sang penjaga gunung, yang selama ini dia mengamati, kini melangkah mendekat dengan sorot mata yang penuh kewaspadaan. "Kau telah menguasai api dan menemukan jawaban dalam jiwamu," katanya dengan suara yang dalam dan berat. "Namun, belum ada yang benar-benar berubah. Cahaya yang kau ciptakan baru akan memiliki arti jika kau bersedia mengorbankan sesuatu yang berharga." Kata-kata itu menghantam Ardhina seperti petir di siang bolong. Ia sudah siap menerima segala ujian, tetapi belum pernah ia benar-benar memikirkan harga yang harus dibayarnya. Apakah ia harus mengorbankan dirinya sendiri? Ataukah sesuatu yang lebih besar dari itu? Ia menatap kembali ke dalam kawah, api di dalamnya kini bukan lagi sekadar kobaran yang mengancam, melainkan sebuah cermin yang menunjukkan pantulan dirinya. Seorang putri yang telah melewati banyak penderitaan, kehilangan segalanya, dan kini berada di ambang takdirnya sendiri. Namun, sebelum ia bisa menjawab, gunung itu kembali mengamuk. Gemuruh dahsyat terdengar dari dalam bumi, seakan ada sesuatu yang belum selesai. Batu-batu besar mulai berjatuhan dari dinding kawah, dan api yang tadi tenang kembali berkobar dengan liar. Sang penjaga gunung segera menancapkan tongkatnya ke tanah, mencoba menstabilkan energi yang bergejolak. "Gunung ini masih ragu," teriaknya. Ia belum menerima jawaban yang pasti.
Ardhina menutup matanya, mencoba memahami apa yang masih kurang. Ia telah menyatakan kesediaannya, ia telah melewati ujian, tetapi ada sesuatu yang masih tertahan. Dalam benaknya, ia mengingat masa lalunya, hari-hari di istana, saat ia masih menjadi seorang putri yang hidup dalam perlindungan, jauh dari penderitaan rakyatnya. Ia ingat bagaimana ayahnya, sang raja, selalu menekankan bahwa seorang pemimpin harus siap berkorban demi negerinya. Dan saat itu, ia sadar bahwa ini bukan hanya tentang dirinya sendiri. Matanya terbuka, kini penuh dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia melangkah maju dan berbicara dengan suara yang menggema di seluruh gunung. Jika pengorbanan adalah syarat agar cahaya ini memiliki arti, maka aku akan memberikannya, katanya. Aku akan meninggalkan masa laluku, melepaskan gelarku sebagai putri kerajaan, dan menjadi bagian dari gunung ini, agar api ini tidak lagi menjadi kutukan bagi rakyatku. Seketika, suara gemuruh berhenti. Udara yang panas mendadak terasa sejuk, dan api yang berkobar mulai mengecil, menyatu dengan cahaya yang lembut. Sang penjaga gunung menatapnya dengan penuh kekaguman, lalu mengangguk pelan. Kini, kau telah benar-benar memahami arti dari takdirmu. Tubuh Ardhina perlahan diselimuti cahaya, seakan ia telah menyatu dengan kekuatan gunung itu. Ia tidak merasa takut, tidak merasa sedih, hanya ada ketenangan yang luar biasa. Pada saat itu, ia mengerti bahwa ia bukan lagi sekadar seorang putri yang tersakiti. Ia telah menjadi bagian dari legenda, bagian dari kekuatan yang akan menjaga keseimbangan dunia. Saat cahaya itu akhirnya meredup, Ardhina masih berdiri di tempatnya, tetapi sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia tidak lagi melihat dunia dengan mata seorang putri, melainkan sebagai penjaga baru dari gunung ini. Sang penjaga lama tersenyum padanya, lalu perlahan-lahan tubuhnya berubah menjadi cahaya dan menghilang, seakan tugasnya telah selesai. Gunung itu kini benar-benar tenang. Api yang tadinya mengancam kini telah berubah menjadi sumber cahaya yang menyinari lembah di bawahnya. Para penduduk yang selama ini hidup dalam ketakutan akhirnya bisa melihat langit tanpa rasa cemas. Mereka tidak tahu pasti apa yang telah terjadi di puncak gunung, tetapi mereka merasakan bahwa kutukan yang telah menghantui mereka selama ini akhirnya telah berakhir. Namun, perjalanan Ardhina belum selesai. Karena meskipun ia telah mengorbankan segalanya untuk membawa perubahan, dunia di luar sana masih harus menerima kenyataan baru ini. Dan tidak semua orang akan dengan mudah menerima perubahan yang datang dari pengorbanan. Matahari perlahan muncul di balik puncak gunung, menyinari tanah yang selama ini diselimuti ketakutan. Namun, cahaya yang kini menyinari lembah bukan hanya berasal dari mentari. Gunung yang selama ini dikenal sebagai sumber kehancuran kini memancarkan sinar lembut, seolah-olah energi gelapnya telah berubah menjadi berkah bagi mereka yang hidup di bawahnya. Penduduk desa yang sejak lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan mulai keluar dari tempat persembunyian mereka, menatap puncak gunung dengan perasaan bercampur antara takjub dan kebingungan. Sementara itu, Ardhina berdiri di tepi kawah yang kini tidak lagi memuntahkan api. Cahaya yang semula menyelimutinya perlahan memudar, tetapi kekuatan yang ia rasakan dalam dirinya tidak hilang. Ia kini adalah bagian dari gunung itu, bukan sebagai korban atau pengorbanan, melainkan sebagai penjaga baru yang menghubungkan kekuatan alam dengan manusia. Udara yang dulu panas membakar kini terasa lebih hangat, seperti pelukan lembut yang membawa ketenangan. Namun, di balik ketenangan itu, Ardhina sadar bahwa tugasnya belum selesai. Gunung ini memang telah berubah, tetapi dunia di luar sana masih akan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Para bangsawan di kerajaan ayahnya, para prajurit, dan bahkan rakyat biasa pasti akan mempertanyakan keberadaannya. Apakah mereka akan menerima kebenaran ini? Ataukah mereka akan menganggapnya sebagai kutukan yang baru? Jauh di dalam pikirannya, ia masih bisa mengingat suara-suara dari masa lalu. Para penasihat istana yang selalu mengingatkan bahwa takdir seorang putri bukanlah untuk bertarung, melainkan untuk dipersiapkan menjadi bagian dari aliansi politik. Sang raja yang meskipun penuh kasih sayang, seringkali terbebani oleh tradisi yang mengikat. Dan tentu saja, para prajurit yang menganggapnya lemah, tidak lebih dari seorang gadis yang harus dilindungi. Semua itu kini terasa seperti mimpi yang perlahan memudar. Namun, meski ia telah melepaskan gelarnya sebagai putri kerajaan, hatinya masih terikat pada rakyat yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Ia tidak bisa begitu saja menghilang dari dunia manusia. Ia harus memastikan bahwa perubahan ini benar-benar membawa harapan,
bukan ketakutan baru. Jika gunung ini telah berubah menjadi sumber berkah, maka ia harus memastikan bahwa orang-orang tidak lagi melihatnya sebagai ancaman. Saat Ardina tengah berpikir, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dari balik kabut tipis yang menyelimuti puncak gunung, seorang pria tua muncul. Jubahnya compang-camping, rambutnya beruban, tetapi matanya penuh kebijaksanaan. Ia adalah seorang pertapa yang selama ini tinggal di sekitar gunung, seorang saksi bisu dari perubahan yang telah terjadi. "Kau telah melakukan sesuatu yang bahkan para leluhur pun tidak mampu," katanya dengan suara lirih. "Namun, apakah dunia siap menerima perubahan ini?" Ardina menatap lelaki itu dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa kata-kata pertapa ini bukan sekadar pertanyaan, melainkan sebuah tantangan. Dunia manusia selalu takut pada sesuatu yang tidak mereka pahami. Jika mereka melihat bahwa api telah padam, apakah mereka akan bersyukur? Ataukah mereka justru akan mencari cara untuk menyalakannya kembali demi kepentingan mereka sendiri? Dalam diam, ia memahami bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ia harus turun dari gunung, kembali ke dunia yang telah ia tinggalkan, dan membawa kabar tentang perubahan ini. Ia harus menghadapi para pemimpin, para bangsawan, dan rakyat biasa, lalu meyakinkan mereka bahwa gunung ini bukan lagi sumber kehancuran, melainkan pelindung baru yang akan menjaga keseimbangan. Namun, langkah ini tidak akan mudah. Ia telah melawan api, menaklukkan gunung, dan mengorbankan identitas lamanya. Tetapi menghadapi ketakutan dan prasangka manusia bisa jadi merupakan tantangan yang lebih besar. Meskipun begitu, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia telah berjalan sejauh ini, dan ia harus menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Langit semakin terang, awan-awan yang sebelumnya pekat kini mulai memudar, memperlihatkan hamparan luas yang terbentang di kejauhan. Ardina menarik napas dalam-dalam, merasakan kesejukan yang berbeda dari sebelumnya. Ia melangkah maju, menuruni jalur berbatu yang mengarah ke lembah, meninggalkan kawah yang kini menjadi saksi dari takdir yang telah ia pilih. Di bawah sana, para penduduk desa mulai menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Beberapa dari mereka masih ragu, masih takut untuk mendekati gunung yang selama ini mereka hindari. Namun, beberapa lainnya merasakan bahwa udara tidak lagi mengandung ancaman, bahwa tanah yang dulu kering kini perlahan mulai hidup kembali. Mereka belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di puncak gunung. Saat Ardina semakin mendekati desa, bayangan masa lalunya semakin jelas di pikirannya. Ia bukan lagi seorang putri yang menunggu diselamatkan. Ia bukan lagi seorang gadis yang hanya bisa menerima takdir yang diberikan kepadanya. Kini, ia adalah seseorang yang telah menentukan takdirnya sendiri, dan ia siap menghadapi dunia dengan cahaya yang baru. Langkah Ardina semakin mantap saat ia menuruni gunung, meninggalkan puncak yang kini telah berubah menjadi tempat suci yang menyimpan jejak penderitaannya. Kabut yang dahulu menyelimuti lereng kini perlahan menyingkir, seakan membukakan jalan bagi sang putri yang telah menaklukkan api. Namun, meski dirinya telah melewati cobaan yang hampir merenggut nyawanya, tantangan sejatinya baru saja dimulai. Penduduk desa yang melihat sosoknya dari kejauhan mulai berbisik, beberapa dengan rasa takjub, sementara yang lain masih dipenuhi ketakutan. Bagi mereka, gunung itu adalah simbol bencana, tempat di mana mereka kehilangan orang-orang tercinta dan harta benda yang tak ternilai. Mereka tak tahu bahwa nyala api yang dahulu mengancam kini telah padam, digantikan oleh kekuatan yang lebih lembut. Kekuatan yang berakar pada pengorbanan dan keberanian seorang gadis yang dulu mereka kenal sebagai putri kerajaan. Saat Ardina melangkah memasuki desa, keheningan menyelimuti. Wajah-wajah yang dahulu memandangnya dengan harapan kini dipenuhi kebingungan. Beberapa orang tua mengenalinya, sementara yang muda hanya melihatnya sebagai sosok asing dengan aura yang tak bisa dijelaskan. Mereka menunggu dengan napas tertahan, menunggu jawaban dari bibirnya. Namun, sebelum ia sempat berbicara, seorang lelaki tua dengan tongkat kayu berdehem, lalu bertanya dengan suara bergetar, "Apakah gunung telah memberi ampunannya?" Ardina mengangkat kepalanya dan menatap mereka satu persatu. Ia melihat ketakutan, kelelahan, dan keputusasaan yang selama bertahun-tahun telah mengakar dalam hati mereka. Ia tahu bahwa satu kalimat saja tidak akan cukup untuk menghapus semua ingatan buruk yang melekat di benak mereka. Maka, ia memilih untuk berbicara dengan ketenangan yang baru saja ia temukan di dalam dirinya. "Gunung tidak pernah mengutuk kita," katanya.
Gunung hanya merespons luka yang kita berikan padanya. Kini, ia telah berdamai dengan dirinya sendiri, dan kita harus melakukan hal yang sama. Kata-katanya menggema di antara rumah-rumah sederhana yang telah berkali-kali diterpa abu dan lahar. Beberapa penduduk mulai menangis, entah karena kelegaan atau karena perasaan yang sulit mereka jelaskan. Seorang ibu yang kehilangan suaminya dalam letusan terakhir jatuh berlutut, menggenggam tanah dengan air mata yang mengalir di pipinya. Seorang pemuda yang selama ini hanya mengenal gunung sebagai monster yang mengancam hidup mereka kini menatapnya dengan kebingungan. Seolah-olah untuk pertama kalinya ia mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, meski sebagian mulai memahami, tidak semua bisa menerima kenyataan begitu saja. Seorang lelaki dengan pakaian sederhana maju ke depan, wajahnya mengeras. "Apa yang membuatmu begitu yakin?" tanyanya. Suaranya tajam namun bergetar. "Bagaimana jika ini hanya ketenangan sementara? Bagaimana jika gunung itu bangkit lagi dan menelan kita semua?" Ardhina menatapnya dalam diam, memahami ketakutan yang tersirat dalam suaranya. Ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan pengkhianatan dari alam yang selama ini mereka anggap sebagai musuh. Ia tidak bisa menjanjikan bahwa gunung itu tidak akan pernah meletus lagi. Ia tidak bisa berjanji bahwa semua akan sempurna selamanya. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengingatkan mereka bahwa segalanya tidak harus selalu berakhir dengan kehancuran. "Gunung akan tetap menjadi gunung," katanya lembut. "Tapi kita yang menentukan bagaimana kita hidup bersamanya. Jika kita memahami, menghormati, dan menjaganya, ia tidak akan lagi menjadi musuh kita." Ucapan itu perlahan menggema dalam hati mereka yang mendengarkan. Tidak ada jawaban instan, tidak ada penerimaan yang langsung terwujud. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa mereka bisa hidup tanpa rasa takut. Bahwa gunung yang selama ini mereka anggap sebagai ancaman bisa menjadi bagian dari kehidupan mereka, bukan musuh yang harus mereka hindari selamanya. Hari-hari berlalu, dan kabar tentang perubahan yang terjadi di puncak gunung menyebar dengan cepat. Kerajaan akhirnya mengirim utusan untuk memeriksa kebenaran cerita yang beredar. Ketika mereka tiba dan melihat bahwa gunung itu telah tenang, bahwa desa-desa yang dahulu ketakutan kini mulai berbenah, mereka pun terdiam dalam kebingungan. Sang raja, yang akhirnya mendengar kabar tentang putrinya, segera mengutus prajurit untuk membawanya kembali. Namun, ketika para prajurit itu tiba, mereka tidak menemukan seorang putri dalam balutan gaun kerajaan. Mereka hanya menemukan seorang perempuan yang telah menjadi bagian dari alam, seseorang yang tidak lagi bisa dikurung dalam batasan istana. Ardhina menolak untuk kembali ke kehidupan yang dulu. Ia telah menemukan tempatnya di sini, di antara mereka yang ingin membangun kehidupan baru. Ia bukan lagi sekadar putri yang harus patuh pada titah istana, tetapi seorang penjaga yang memastikan bahwa api dan manusia bisa hidup dalam harmoni. Legenda tentangnya akhirnya menyebar ke seluruh penjuru negeri. Orang-orang mulai datang, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk belajar dari tanah yang telah berubah. Gunung yang dulu hanya dikenal sebagai sumber bencana kini menjadi tempat yang dihormati, tempat di mana mereka belajar memahami keseimbangan alam. Dan Ardhina, meskipun namanya terus dikenang dalam cerita, tetap memilih untuk hidup dalam bayangan gunung yang telah menjadi bagian dari dirinya. Dan begitulah, legenda tentang air mata gunung berapi tetap hidup dalam cerita rakyat, diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah kisah tentang seorang putri yang tidak menyerah pada takdir yang dipaksakan kepadanya, yang memilih untuk menghadapi ketakutan dan mengubahnya menjadi kekuatan. Sebuah kisah tentang bagaimana pengorbanan bisa membawa perubahan, dan bagaimana api yang dulu membakar akhirnya bisa menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi mereka yang berani menghadapi kebenaran. Kini, saat seseorang berdiri di puncak gunung itu, mereka bisa merasakan kehangatan yang berbeda. Bukan lagi panas yang membakar, tetapi sebuah kehangatan yang berasal dari kisah seorang putri yang memilih untuk bertahan, untuk memahami, dan untuk menciptakan kedamaian di tempat di mana hanya ada kehancuran. Gunung itu masih berdiri tegak, tidak lagi sebagai ancaman, tetapi sebagai saksi dari sebuah legenda yang tak akan pernah padam.